dalam dengan nyaman? Sama seperti rumah, tubuh kita juga butuh perawatan, butuh perhatian. Jika kita terus mengabaikan, tubuh kita akan lebih mudah lelah, rentan sakit, dan perlahan akan kehilangan kekuatannya. Seringkali kita lupa bahwa tubuh ini adalah satu-satunya tempat yang akan kita tinggali seumur hidup. Jika tidak kita jaga dengan baik, di mana lagi kita akan tinggal? Ingat, rumah bisa direnovasi, bahkan diganti saat rusak. Tapi tubuh kita tidak memiliki cadangan. Rawatlah tubuh kita dengan baik, agar kita bisa hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih bahagia. Saya Tung Desawaringin mengucapkan salam dahsyat, salam sehat, go healthy. Wow. Memulainya dengan penuh semangat dan antusiasme. Pemirsa, salam sehat, go healthy. Terima kasih sekali lagi Pak Tung Desawaringin buat motivasinya. Go Healthy, pemirsa, program ini telah hadir lebih dari 2.000 episode. Bukti nyata komitmen Gogomol lewat program Go Healthy untuk terus memberikan motivasi, edukasi, dan inspirasi kesehatan bagi bangsa dan negara. Saya Coke Sitohang hari ini mendatangkan para praktisi kesehatan yang ahli di bidangnya dan punya wawasan yang perlu kita dengarkan juga. Dan juga nanti tersambung via daring ada narasumber saya di Pekanbaru. Tapi sebelumnya saya mau menyapa abang saya, Pak Idon Lumbantoruan. Dan ini rekan saya, Leticia Suvarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat segar, semangat bergairah, seksi kinclong. Oh ye. Yang ada di Pekanbaru adalah pasangan suami istri. Narasumber utama kami adalah sang suami, Mas Adrian, dan juga istrinya, Nora, setia mendampingi. Halo Mas Adrian, halo Mbak Nora. Halo Mas Coki. Hey, salam sehat. Hai. Sehat selalu. Apa kesibukan Mas Adrian hari-hari ini, terutama didampingi istri? Ada usaha kecil-kecilan Mas Coki di rumah. Berjualan ikan hias sama peralatannya, mesinnya, aksesorisnya. Selamat dan sukses untuk karyanya. Ya. Kalau Mas Adrian memang mengikuti panggilan istri dalam berusaha atau punya kesibukan lain hari-hari ini, mengisi waktunya dengan kegiatan apa saja? Olahraga. Olahraga itu dikerjakan dalam rangka pemulihan pasca stroke ya, Mas Adrian? Jadi pemirsa, apa yang terjadi dengan narasumber saya yang ada di Pekanbaru ini, Mas Adrian yang umurnya relatif masih muda, 31 tahun. Dengan seizin beliau, kami sudah siapkan profil video narasumber kami hari ini. Ini dia. Adrian Pratama, di usianya yang masih sangat muda, ia terkena stroke. Tentu, hal ini sempat membuat mentalnya sangat terganggu. Bayangkan saja, saat itu ia masih berusia 23 tahun. Dampak dari stroke tersebut telah membuat kehidupan normalnya berubah 180 derajat. Ia menjadi kesulitan untuk kembali bermain musik karena gerakan tangan kanannya yang masih belum sempurna. Kemudian, dampak dari stroke ini juga membuat kemampuan bicaranya terganggu. Namun Adrian tidak mau menyerah. Ia percaya bahwa dirinya bisa pulih. Dengan dukungan dari keluarga tercinta, secara perlahan, ia terus melakukan latihan. Hingga akhirnya, Adrian sudah bisa kembali mandiri dan produktif. Bahkan bangkit untuk membantu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Inilah dia, Adrian Pratama. Saya mau ngecek artikel sebentar. Artikel yang ada di medcom.id. Nih ya, mengangkat tema apakah stroke bisa menyerang usia muda. Tapi Mbak Preti, mengenai info kesehatan ini, memang datanya valid ya? Valid, bisa jawabannya. Dahulu stroke itu identik dengan penyakitnya orang tua, tapi saat ini terjadi pergeseran pola epidemiologi di mana stroke juga menyerang usia produktif, bahkan remaja sampai usia dewasa muda. Lalu yang kedua, stroke pada usia muda ini tentunya berdampak besar pada ekonomi, pada sosial, membutuhkan perawatan yang lebih lama dan memakan biaya yang besar. Nah,
kok bisa sih terjadi peningkatan kasus stroke pada usia muda? Saya bagi menjadi 2 bagian utama. Bagian yang pertama saya sebut dengan faktor resiko yang sebenarnya bisa kita ubah. 1, gaya hidup tidak sehat. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik, kebanyakan duduk pemirsa. Yang ketiga, merokok dan konsumsi alkohol. Yang keempat adalah penggunaan obat-obatan terlarang. Bagian kedua yang sebenarnya agak diragukan nih, bisa gak ya kita rubah? Itu adalah faktor lingkungan. Secara tidak langsung, faktor lingkungan di kota besar itu bisa meningkatkan resiko serangan stroke tanpa ada sadari. Contohnya paparan radikal bebas, polusi udara, asap rokok, mikroplastik. Belum lagi faktor urbanisasi ini cenderung mengarahkan kita ke pola makan yang tidak baik. Karena kemudahan teknologi, kemudahan akses terhadap makanan-makanan yang sifatnya kurang sehat, membuat kita memiliki kecenderungan memiliki gaya hidup yang juga tidak sehat. Alhasil keduanya ini berkolaborasi satu dengan yang lainnya dan meningkatkan resiko serangan stroke pada usia muda. Mas Adrian, maaf, harus mundur ke waktu usia 23 itu. Pas kena stroke, itu Mas Adrian lagi di mana dan lagi berkegiatan apa? Apakah saat itu lagi melakukan aktivitas berat? Lagi ngobrol-ngobrol, jadi lagi suasana lebaran gitu Mas Yogi. Jadi ada keluarga berkumpul, ya biasa kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, ketemu keluarga. Terus tiba-tiba beliau ini mau ngambil minum, pegang gelas, terus tiba-tiba gelasnya tuh jatuh. Habis itu dia nggak sadarkan diri, cuman dari cerita adiknya, itu abang itu sempat kayak mau ngomong cuman bibirnya tuh blur gitu, kayak kaset rusak gitu. Apa yang Mbak Nora rasakan sekarang sebagai istri? Karena Mbak penopang dalam keluarga, Mbak juga pasti kan yang duluan membesarkan anak-anakmu, mengajar, melatih mereka. Karena sekali lagi ada keterbatasan komunikasi dari Mas Adrian kan? Nah, sebenarnya perasaanmu sebagai istri bagaimana? Sedih pasti ya Mas Yogi. Terus kadang juga jadi kadang suka emosi juga kadang iya. Karena kan apa-apa jadi saya gitu. Jadi emang benar-benar ya harus kuat, harus ikhlas untuk anak-anak, untuk abang, semoga cepet sembuh, jangan serang-serangan lagi sih menurut saya. Amin, amin. Wow, sungguh istri yang tegar. Saya minta yang ada di studio kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nora. Ini saya punya video kegiatan pasca stroke yang dialami oleh Mas Adrian dalam rangka untuk pemulihan. Saya mau ajak Anda lihat sama-sama. Pemirsa perhatikan ini. Ini adalah kita bisa contoh semangat dari Mas Adrian berikut ini. Aduh, saya kalau udah ngelihat anak-anak seperti ini, wow. Ya saya bersemangat juga. Terima kasih Mas Adrian. Mas Adrian itu pergerakannya itu lengan saja apa kaki juga kena pengaruh? Separuh. Jadi separuh Sampai kaki tangan juga ya. Ya, sekarang coba paling maksimal itu diangkat sampai mana? Coba. Yang ke atas. Oh, sudah lumayan ya. Lumayan. Ya. Kalau buka tutup? Kalau buka tutup udah bisa belum tangannya? Buka tutup. Belum ya? Bisa, ya. Oke. Jadi obatnya masih diminum, udah bagus. Olahraga udah dua macam loh Bang Coki. Ya. Tadi ada aktivitas kardiovaskuler, sepeda statis, dan latihan bebannya dikerjain. Berarti sebetulnya sudah benar nih olahraganya. Wah, keren. Terus kemudian pola makan sudah diatur. Tinggal mungkin yang saran kita adalah untuk membantu percepatan pemulihan itu menggunakan teknologi laser. Nah ini adalah teknologi, jadi lasernya menembus ya dari bagian yang paling luar, epidermis, dermis, hipodermis, dan pembuluh darah, sampai ke pembuluh darah. Nanti di bagian dalam pembuluh darah, itu dia bisa menghasilkan molekul yang namanya oksidanitrit atau nitric oxide. Sehingga terjadi apa? Pembukaan pembuluh darah. Nah seperti ini, ketika pembuluh darah terbuka, yang terjadi adalah tekanan darah kita berkurang, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan demikian Anda yang punya masalah hipertensi bisa terbantu dengan dukungan teknologi laser untuk tensinya turun dan terkontrol secara alami. Nah, kedua yang dikerjakan teknologi laser adalah membantu mengurangi yang namanya penggumpalan darah. Biasanya orang yang mengalami stroke dengan latar belakang hipertensi, kolesterol tinggi atau diabetes
punya masalah dengan pengentalan darah dan penggumpalan darah. Nah, dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan darah ini akan diurai. Nah, dengan terurainya gumpalan tadi, maka kolesterol, gula darah, bahkan asam urat bisa terdistribusi dengan baik, bahkan bisa dipakai dan dioptimalkan sehingga gula turun, kolesterol turun, asam urat turun. Dan satu lagi tambahan adalah ketika Anda menggunakan teknologi laser, oksida nitrit yang dihasilkan oleh teknologi laser akibat terkenanya laser pada pembuluh darah itu mengaktifkan namanya mitokondria. Bayangkan kalau setiap rumah itu ada kompornya untuk memasak makanan, setiap sel dalam tubuh kita punya mitokondria yang adalah kompor sel. Dengan bantuan oksida nitrit, dia teraktivasi sehingga gula dibakar sebagai energi, sehingga orang bisa merasa lebih sehat. Bukan hanya gulanya turun, tapi gulanya bisa dipakai untuk meningkatkan energi dan stamina kita. Saya minta Anda untuk mulai menggunakan teknologi laser ini sekarang juga. Tadi Bang Paidon sudah banyak menjelaskan ya dari sisi pembuluh darah nadi, nantinya tensi menjadi terkendali, gumpalan darah diuraikan. Tetapi dari sisi kedokteran timur, di mana pergelangan tangan kiri kita itu terdapat titik akupuntur. Ada PC, ya ini merupakan singkatan dari kata perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada HT, yaitu heart, jantung itu sendiri, dan LU atau singkatan dari lungs yang artinya paru-paru. Ayo kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Itulah barusan sebelum kami memulai kembali segmen yang baru ini, penjelasan secara detail soal teknologi laser yang bisa membantu Mas Adrian di dalam mengalami pemulihan, bahasa Inggrisnya speedy recovery. Jadi mempercepat, mengakselerasi, memaksimalkan. Dan saya paham, saya bisa mengerti kalau Mas Adrian sama Mbak Nora belum pernah dengar tentang teknologi laser sebelumnya. Tapi kan barusan udah dijelasin nih. Nah sekarang kalau ada pertanyaan lagi yang bikinmu penasaran tentang teknologi laser, boleh loh, silakan ditanyakan. Mungkin lebih ke apakah teknologi laser itu bisa dipakai di semua usia, terus apakah bisa dipakai bergantian gitu, jadi nggak perlu beli satu orang harus satu gitu. Teknologi laser boleh dipakai untuk berbagai kalangan usia, start dari usia 12 tahun. Jadi misalkan untuk remaja, ya dewasa muda yang kita lihat atau kita sadar betul bahwa gaya hidup tidak sehat, ayo segera gunakan. Ingat loh, proses penyempitan pembuluh darah ini sudah dimulai sejak remaja. Jadi tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih bagus digunakan untuk preventif, kita cegah dari awal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk Mbak Nora tentu boleh bergantian. Jadi teknologi laser ini sebaiknya digunakan cukup 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Nah khususnya untuk Mbak Nora ya, tadi menjawab pertanyaannya Mbak Nora, jadi ketika Mas Adrian sudah pakai, nanti gantian Mbak Nora juga gunakan. Nanti boleh gantian juga kepada ayah, ibu, mertua, atau om, tante di dalam satu rumah agar kita bisa sehat sekeluarga. Pemirsa, kita akan berlanjut ke informasi kesehatan berikutnya. Ini perlu Anda tahu. Dampak rokok pada otak. Bang Paidon. Kita bicara lewat data dulu ya. Data dari Survei Kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan tahun 2023. Itu hampir 70-an juta orang di Indonesia itu merokok. Dan 7,4%-nya itu adalah usia antara 10 sampai 18 tahun. Saya mau menyampaikan ini kenapa bahwa ini sangat serius, sebab dalam konteks produktivitas saja dampak dari merokok adalah misalnya satu, menurunkan fungsi kognitif, fungsi mikir. Ya. Fungsi mikir turun. Kok bisa? Ya karena rokok itu menurunkan ikatan oksigen di dalam darah. Sehingga otak kekurangan suplai oksigen. Ketika kekurangan suplai oksigen, kemampuan pikirnya tentu turun, output atau hasil pikirnya tentu berkurang. Nah, yang kedua adalah risiko terjadinya Alzheimer. Dan risiko Alzheimer banyak ya. Fungsi otak banyak yang turun termasuk kepikunan. Kemudian tentunya risiko stroke bertambah. Kalau udah namanya stroke ya kalau nggak meninggal terlalu cepat, atau yang kedua adalah
cacat yang bisa permanen. Jadi kalau kita lihat ya dari ceritanya Mas Adrian dan Mbak Nora, apa yang dialami oleh Mas Adrian ini masih meninggalkan gejala-gejala sisa. Kita sebutnya dengan sequelae. Yang dialami oleh Mas Adrian adalah gangguan pada pergerakan dan juga kemampuan dalam berbicara. Pada dasarnya kedua ini berasal dari satu sumber yang sama, yaitu gangguan aliran darah di otak. Nah, teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri ini memiliki ekstensi yang bisa digunakan di dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Dan ini akan membantu Mas Adrian untuk meraih proses pemulihan dengan lebih baik dan lebih cepat. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan intranasal, nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah yang ada di hidung dan juga saluran napas, di mana kedua bagian ini akan meningkatkan produksi nitric oxide, dan nitric oxide ini akan diedarkan ke seluruh area kepala, salah satunya adalah ke organ otak. Manfaatnya yang pertama, pemulihan menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Untuk Anda pemirsa di rumah yang nggak pernah mengalami serangan stroke, ini bisa membantu mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama. Lalu membantu mencegah terjadi kepikunan, membantu untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kerja otak dengan lebih baik, dan bisa membantu juga untuk Anda yang memiliki keluhan seperti sakit kepala, migrain, sinusitis, vertigo, dan nantinya juga dapat mengoptimalkan kerja organ indera Anda dari penglihatan, pendengaran, penghidu maupun pengecap. Itu semua membutuhkan aliran darah yang baik. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk Mas Adrian dan juga pemirsa di rumah, ayo segera take action, gunakan teknologi laser dan intranasal secara rutin. Pemulihan dari Mas Adrian ini belum sempurna, ya. Betul. Sudah beberapa tahun setelah stroke yang kedua, tapi lengannya masih belum bisa digerakkan dengan optimal. Nah, ini saat ini bisa dibantu dengan teknologi tambahan yang ada saat ini, yaitu namanya teknologi NMES yang berada pada satu perangkat yang sama dengan teknologi laser. Nah, dengan teknologi NMES ini nanti otot-otot yang lemah bisa seperti fungsional. Dan kedua, teknologi yang sama, teknologi NMES ini juga memberi rangsang, memberi impuls kepada saraf di otak, memberitahu pada otak bahwa otot ini masih ada dan merangsang pemulihan otak supaya lebih cepat lagi pemulihannya. Jadi kerjasama antara laser dan teknologi NMES ini akan membantu pemulihan saraf, fungsi saraf dalam tubuh kita, tubuh Anda yang punya masalah stroke seperti Mas Adrian, sehingga pemulihannya bisa lebih cepat. Nah, sekarang untuk Mas Adrian dan Mbak Nora dan juga pemirsa, saya punya sebuah informasi. Ini video inspiratif dari seorang penyintas stroke yang kualitas kesehatannya sudah meningkat seiring dengan penggunaan teknologi laser, juga teknologi NMES. Yuk kita simak bersama. Saya memiliki masalah di stroke dan kebetulan satu lagi itu sakit ginjal. Kalau menurut medis penyebab stroke saya itu gara-gara hipertensi. Tertingginya itu waktu itu 210/110. Sisi-sisi yang kena itu saya kebetulan di sebelah kanan, jadi itu cukup menyusahkan sekali ya. Perubahan yang saya dapat sejak menggunakan laser ini adalah, pertama saya sakit banget yang namanya vertigo. Vertigo itu sungguh sangat mengganggu sekali. Tapi sejak menggunakan laser tersebut, jadi kayak jarang banget kena vertigo. Dan saya sangat berharap saya gunakan ini terus dan akan menghilang sepenuhnya dari vertigonya itu. Untuk tensi sekarang sampai pada angkanya 110 atau 120/70/80. Terima kasih teknologi laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua
senang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan.